Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kali ini kami memberikan informasi terbaru terkait tentang siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai RUU Sisdiknas, bawa berita baik kepada guru. Yang ini kemarin sangat banyak diperbincangkan di media sosial, yang langsung direspon oleh PGRI, Bapak Ibu ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang nantinya kami akan memberikan sajian informasi bagaimana tanggapan dari PGRI mengenai tentang RUU Sisdiknas yang baru saja diperbincangkan, Bapak Ibu ya. Jakarta, 29 Agustus tahun 2022. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek terus memperjuangkan kesejahteraan para pendidik Indonesia. Upaya tersebut tertuang dalam Rencana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas yang mendorong diberikannya penghasilan bagi banyak guru. RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. RUU ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, baik guru ASN, aparatur sipil negara maupun non-ASN, akan tetapi mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun sepanjang masih memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dikatakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril melalui taklimat media secara virtual Senin 29 Agustus tahun 2022, Bapak Ibu ya. RUU ini juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun memiliki sertifikasi pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi, imbuk Bapak Syahril, Bapak Ibu ya. Semoga RUU ini menjadi solusi, Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik untuk mendapatkan penghasilan yang layak tanpa menunggu antrian sertifikasi, Bapak Ibu. Selanjutnya, Dirjen GTK menerangkan bahwa guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik dapat. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi Yang layak sesuai Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN yang belum dapat tunjangan profesi akan otomatis mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam Undang-Undang ASN tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi yang panjang, ujarnya Bapak Ibu ya. Sedangkan guru yang non ASN, Bapak Ibu, kita melihat di sini yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM, ujar Bapak Dirjen GTK, Bapak Ibu ya. Hal ini dapat kita pahami bahwa poin yang bagi non ASN ini dapat tunjangan pendidikannya, tunjangan honoriumnya itu akan dibantu melalui program-program yang akan diluncurkan oleh Dirjen GTK melalui RUU yang baru saja diperbincangkan di media sosial, Bapak Ibu ya. Kita lanjut beritanya, Bapak Ibu ya. Pada intinya, Bapak Ibu ya, Dirjen GTK dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini, guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi dijamin dapat tunjangan tersebut sampai pensiun. Sedangkan guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan bisa segera mendapatkan kenaikan penghasilan tanpa harus menunggu sertifikasi antrian yang panjang. Selain itu, RUU Sisdiknas juga memberikan pengakuan kepada pendidik PAUD dan kesetaraan. Melalui RUU ini, satuan PAUD yang penyelenggaraan layanan untuk usia 3-5 tahun dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal. Dengan demikian, pendidik di satuan pendidikan tersebut dapat diakui dan mendapat penghasilan sebagai guru sepanjang memenuhi syarat.
Hal yang sama berlaku untuk pendidik di satuan pendidikan non-formal, penyelenggaraan program kesetaraan yang memenuhi persyaratan. Dudung Nasrullah Koswara selaku pendidik dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah punya semangat meningkatkan martabat guru. Salah satunya upaya peningkatan kesejahteraan melalui penghasilan yang layak. Kita sepakat untuk bersama memuliakan guru, Bapak Ibu ya. Kita paham ada upaya yang sedang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat guru. Kita mulai dorong pengawalan RUU Sisdiknas ini. Jika ada kemudahan dalam afirmasi tunjangan, kami menyambut baik, tuturnya Bapak Ibu ya. Jadi undang RUU Sisdiknas ini Bapak Ibu ya dapat sekali untuk mendorong Bapak Ibu yang lagi honorer namun belum mempunyai tunjangan profesi Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut informasinya Bapak Ibu ya. Kami sangat percaya bahwa saat ini pemerintah dengan merdeka belajarnya akan memegang teguh semangat rasonasi kemerdekaan terhadap guru dan muridnya untuk memerdekakan anak dan guru dalam pembelajaran dan kehidupannya agar lebih baik di masa mendatang. Guru merdeka dalam mengajar, merdeka dalam menjalankan profesi, ujar Dudung yang pernah menjabat sebagai Dewan Pembina PGRI Kabupaten Sukabumi. Neti Herawati, Ketua Umum Himpunan Pendidikan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Himapaudi, menyampaikan apresiasi atas RUU Sisdiknas yang disusun dengan sungguh-sungguh berdasarkan basis data dan menjawab permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah pengakuan PAUD yang melayani anak di usia 0-5 tahun setahun sebagai PAUD formal. Dengan demikian juga pengakuan kepada pendidikannya yang memenuhi syarat sebagai guru. Saya kira nilai yang bentuk keadilan, bentuk kepatutan di mana ketika seorang guru memenuhi kriteria, kompetensi, kualifikasi, maka mereka berhak untuk pengakuan, kata Ibu Neti Herawati Bu ya. Neti juga menghimbau agar para guru tidak perlu khawatir akan isu yang beredar bahwa pemerintah akan menghilangkan tunjangan profesi TPG. Saya tidak melihat satupun pasal yang menyebutkannya dihapusnya tunjangan profesi, ujarnya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan tentang undang-undang ini. Penting bagi kita untuk mengawal turunnya aturan RUU dan undang-undang ini yang perlu diperkuat, Ibu Eti Bapak Ibu ya. Karena banyak di media sosial diperbincangkan bahwa RUU yang baru ini sangat merugikan bagi Bapak Ibu yang sudah dikira bahwa RUU yang baru ini menghapus tunjangan profesi Bapak Ibu ya. Jadi informasinya Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu baca, nanti kami akan share di deskripsi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami untuk tetap stay tune bersama kami. Dan kali ini kami akan memberi gambaran apa tanggapan dari PGRI Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya, ini press release dari Persatuan Guru Republik Indonesia mengenai PGRI meminta kembalikan ayat tentang TPG tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas Bapak Ibu ya. Adapun informasinya Bapak Ibu kita simak. Coba kita simak informasinya. Baik, ini ya Bapak Ibu ya. PGRI meminta kembalikan ayat tentang TPG dalam RUU Sisdiknas ya Bapak Ibu. Guru dan dosen adalah profesi sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan akan profesinya. Maka pemerintah memberikan tunjangan profesi guru yang sudah menjadi rahasia umum Bapak Ibu ya. Bahkan bahwa masih banyak guru dan dosen utamanya di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi swasta yang belum mendapatkan gaji memadai. Minimal upahnya sesuai dengan upah minimum provinsi kabupaten kota. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen sudah jelas diamanahkan bahwa
guru dan dosen berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah. Saat ini pemerintah dalam tahap penyusunan rancangan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang menggabungkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam siaran persnya, Kemendikbudristek menyatakan bahwa RUU Sisdiknas ini telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2022 sebagaimana yang kami bacakan tadi dari press release dari GTK Kemendikbudristek, Bapak Ibu ya. Namun apa yang dianalisis dari PGRI, Bapak Ibu ya, kita simak apa analisis dari PGRI. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, analisis dari PGRI. Sangat disayangkan dalam draft RUU Sisdiknas ini substansi penting mengenai penghargaan atas profesi guru dan dosen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen justru menghilang dalam RUU Sisdiknas draft versi April yang beredar luas. Di pasal 127 ayat 3 tertera jelas tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Namun pada draft versi Agustus 2022 yang beredar luas di masyarakat pendidikan, pemberian tunjangan profesi guru malah menghilang dan terpencil, dan tunjangan kehormatan dosen sebagaimana tertulis dalam ayat 3 sampai 10 pasal 127 malah hilang. Hanya dicantumkan ayat 1 pasal 127 versi April dalam pasal 105 draft versi Agustus. Jika benar itu dihilangkan, maka sangat disayangkan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, telah melakukan pengingkaran terhadap profesi guru dan dosen. Ini analisa dari PGRI, Bapak Ibu ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, PGRI meminta ya, berdasarkan hal tersebut PGRI menyatakan sikap untuk pembahasan RUU Sisdiknas ini seharusnya masih membutuhkan kajian yang mendalam, komprehensif, dialog terbuka dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan pendidikan termasuk organisasi profesi PGRI, dan tidak perlu untuk tergesa-gesa bahasanya Bapak Ibu ya. Adapun yang kedua, guru dan dosen adalah profesi yang dalam menjalankan tugas keprofesiannya berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, kembalikan bunyi pasal 127 ayat 1 sampai 10 sebagaimana yang tertulis dalam draft versi April 2022 yang memuat tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan dan lainnya Bapak Ibu ya. Ini analisa dari PGRI Bapak Ibu ya. Kita lanjut informasinya. Poin yang keempat, pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen adalah sebuah keurusan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bagi guru dan dosen. PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen Bapak Ibu ya. Demikian surat pernyataan kami ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan bagi kita semua. Jakarta, 28 Agustus 2022. Pengurus Besar PGRI, Ketua Umum Profesor Dr. Yunifa Rosyidi MPD, dan Sekretaris Dr. Randus Haji Muhammad Ali Haji Ibrahim MPD. Ini tertanda tangani basah ya, pernyataan press release sikap dari PGRI. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti kami akan kirimkan di deskripsi yang untuk menganalisis bagaimana apa yang diberikan rilis dari Kemendikbudristek dan apa yang disampaikan tanggapan dari PGRI Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah stay tune bersama kami, dan jangan lupa untuk like, comment, and share untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.